Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tugas keperawatan jiwa dengan judul Penggolongan Gangguan Jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4. Dosen pembimbing yaitu dengan Ibu NS Novi Herawati, SKEP, MKEP, SPKEP Jiwa, dan disusun oleh Maidisa Arsy dengan nomor NIM 18 32 10 294 dari kelas 3A. Baiklah, langsung saja masuk ke materi, yaitu tentang pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa atau PPDGJ dan DSM-4. Perjalanan PPDGJ, International Classification of Disease X Edition atau ICD-X 1965 yang disusun oleh WHO juga menggunakan istilah alkoholis dan drug dependent, sedangkan dalam pedoman penggolongan dan diagnosis gangguan jiwa di Indonesia edisi 1 atau PPDGJ pada tahun 1973 dipakai istilah alkoholisme dan ketergantungan obat. Dalam ICD 9 tahun 1975 dikenal istilah alkoholik, psikosis, alcohol dependent syndrome, drug dependent, dan non-dependent abuse of drugs. Dalam PPDGJ 2 pada tahun 1983 dikenal dua gangguan mental yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif, yaitu gangguan mental organik akibat zat dan gangguan penggunaan zat. Keduanya merupakan terjemahan dari mental disorders due to substance use dan substance use disorder seperti yang tercantum dalam DSM pada tahun 1980. Dalam ICD-10 pada tahun 1992, semua gangguan yang berkaitan dengan zat psikoaktif dikelompokkan dalam satu kelompok, yaitu mental dan behavioral disorders due to psychoactive substance use yang diterjemahkan menjadi gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat psikoaktif dalam buku PPDGJ 3 pada tahun 1993. Selanjutnya, konsep gangguan jiwa atau PPDGJ. Konsep gangguan jiwa atau PPDGJ di Indonesia lalu menggariskan konsep gangguan jiwa sebagai sindrom atau pola perilaku atau psikologis seseorang yang secara klinik cukup bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau distress atau hendaya atau impairment di dalam satu atau lebih fungsi yang penting manusia. Disfungsi itu adalah dalam segi perilaku, psikologik, atau biologik seseorang, dan gangguan itu tidak dapat semata-mata terletak dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat. Lanjutan, di Indonesia saat ini digunakan PPDGJ 3 tahun 1993 beserta suplemennya untuk menetapkan diagnosis gangguan jiwa. Klasifikasi dan kriteria diagnostik berbagai kondisi klinis yang berkaitan dengan penggunaan zat psikoaktif mengikuti ICD-10, sedangkan metode diagnostik multiaksial mengikuti DSM-4. Diagnosis multiaksial. Diagnosis multiaksial dapat ditetapkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan medis. Anamnesis terdiri atas autoanamnesis dan alloanamnesis. Pemeriksaan terdiri atas pemeriksaan fisik, diagnostik, pemeriksaan psikiatrik, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan fluoroskopik, tes psikologi, dan evaluasi sosial.
Diagnosis multiaksial. Diagnosis multiaksial yang terdiri dari 5 aksis yaitu 1. Aksis 1 adalah gangguan klinis dan kondisi lain yang menjadi fokus perhatian klinis. 2. Aksis 2 adalah gangguan kepribadian dan retardasi mental. 3. Aksis 3 adalah kondisi medik umum. 4. Aksis 4 adalah masalah psikososial dan lingkungan. 5. Aksis 5 adalah penilaian fungsi secara global. Tujuan dari diagnosis multiaksil adalah mencangkup informasi yang komprehensif sehingga dapat membantu dalam perencanaan terapi dan meramalkan prognosis. Klasifikasi gangguan yang berkaitan dengan penggunaan zat menurut DSM-4 terbagi 2, yaitu 1. Gangguan penggunaan zat, dan yang kedua, gangguan yang induksi oleh zat. Yang pertama, gangguan penggunaan zat atau substance use disorder dibedakan menjadi ketergantungan zat atau substance dependence dan penyalahgunaan zat atau substance abuse. Yang kedua, gangguan yang diinduksi oleh zat atau substance induced disorders dibedakan menjadi intoksikasi zat atau substance intoxication, putus zat substance withdrawal, delirium karena zat, demensia menetap karena zat, gangguan suasana perasaan karena zat, gangguan tidur karena zat, dan gangguan mental lain karena zat. Skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu gangguan berat yang dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku individu. Yang termasuk skizofrenia adalah ditemukan gejala gangguan berat seperti 1. Halusinasi, 2. Waham, 3. Perilaku yang kacau, 4. Pembicaraan yang kacau, 5. Dan gejala yang negatif. Subtipe skizofrenia. Kode F20.0 subtipe skizofrenia paranoid. F20.1 subtipe skizofrenia hebephrenic. Kode F20.2 subtipe skizofrenia katatonik. Kode F20.3 subtipe skizofrenia tak terinci. Kode F20.4 subtipe skizofrenia pasca skizofrenia. Kode F25 subtipe skizofrenia residual. Kode F20.6 subtipe skizofrenia simplex. Kode F20.7 subtipe skizofrenia lainnya. Dan yang terakhir, kode F20.8 subtipe skizofrenia YTT atau yang tak tergolongkan. 1. Skizofrenia paranoid. Skizofrenia paranoid ditandai adanya satu atau lebih waham dengan halusinasi auditorium yang sering muncul. Pada konteks lain, paranoid yaitu disamakan juga dengan persekutorik. Meskipun pada kenyataannya yang dialami tidak harus selalu persekutorik. Meskipun pada kenyataannya yang dialami tidak harus selalu persekutorik, konten dari halusinasi auditorik sering berhubungan dengan waham. Dua, skizofrenia hebephrenic disebut dengan proses pikir kepada pasien skizofrenia hebephrenic juga mengalami disorganisasi dan pembicaraan yang tidak menentu atau rambling, serta inkoheren. Ada kecenderungan untuk tetap menyendiri atau sosialita dan perilaku tampak hampa tujuan dan hampa perasaan. Sebagai tambahan gangguan afektif dan dorongan kehendak, serta gangguan proses pikir umumnya menonjol.
Halusinasi dan waham mungkin ada, tetapi tidak menonjol. Tiga, skizofrenia katatonik. Gejala dengan gambaran motorik dan perilaku yang jelas pertama kali diperkenalkan oleh Carey Ludwig Kahnebaum dengan istilah katatonia. Meskipun disebabkan bahwa saat ini skizofrenia katatonik semakin jarang ditemukan. Gangguan psikomotor yang menonjol merupakan gangguan yang esensial dan dominan dan dapat bervariasi antara kondisi ekstrim seperti hiperkinesis dan stupor, atau antara sifat penurut yang otomatis dan negatif. Empat, skizofrenia tak terinci dipakai untuk mengkategorikan pasien yang masuk dalam kriteria skizofrenia, namun tidak dapat diklasifikasikan pada subtipe paranoid, hebefrenik, maupun katatonik. Foto pasien memperlihatkan gejala lebih dari satu subtipe tanpa gambaran predominasi yang jelas untuk suatu kelompok diagnosis yang khas. Pasien didiagnosis dengan mengeklusi subtipe yang lain. Jika pasien dengan skizofrenia diagnosis dengan hati-hati, akan banyak pasien memenuhi kriteria subtipe ini. 5. Depresi pasca skizofrenia, yaitu suatu episode depresif yang mungkin berlangsung lama dan timbul sesudah suatu serangan skizofrenia. Gejala skizofrenia harus tetap ada tetapi tidak mendominasi gambaran klinisnya. Gejala-gejala yang menetap ini dapat merupakan gejala positif atau negatif. Meskipun gejala negatif sering kali ditemukan adalah tidak pasti dan tidak penting untuk diagnosis. Sejauh manakah gejala-gejala berisik itu ditampilkan dengan menghilangnya gejala-gejala psikosis sebelumnya, atau lebih mungkin daripada sebagai gejala yang baru timbul. Enam, skizofrenia residual. Diagnosis ini dipakai untuk kasihan yang memiliki setidaknya satu episode psikologis yang sebelumnya dan memenuhi kriteria skizofrenia namun sudah tidak memiliki gejala psikosis. Pasien 7. Skizofrenia simplex. Diagnosis skizofrenia ini tidak dapat ditemukan di DSM-4 TR, namun ada pada ICD-10. Diagnosis diambil berdasarkan gejala defisit atau gejala negatif yang menonjol. Adanya gejala positif tidak diperlukan untuk menegakkan diagnosis skizofrenia simplex. Daftar pusaka. Baiklah, demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.